Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Andrea Rivianto dengan NIM 29/2018-092 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hambatan, solusi, dan harapan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Kita akan membahas terlebih dahulu pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? Virus ini berasal dari negara Cina, lebih tepatnya dari kota Wuhan. Virus ini muncul tahun 2019, setahun yang lalu. Kemudian merambat ke Indonesia pada bulan-bulan Maret, April. Nah, virus corona ini menyerang sistem pernapasan. Mempunyai ciri-ciri seseorang terkena virus corona itu akan mengalami demam dan juga sesak napas yang tentu saja menyerang sistem pernapasan. 213 negara di dunia ini yang terinfeksi, terutama Indonesia. Jadi Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini dari semua pendidikan dirumahkan, siswa dirumahkan, guru dirumahkan, dari perekonomian ditetapkan semua harus mematuhi protokol kesehatan. Ini adalah gambaran dari orang itu berkerumun di masa pandemi ini tidak diperbolehkan. Jadi akan membuat resiko sangat besar menularnya virus ini. Diharapkan itu masyarakat itu saling menjaga jarak minimal 2 meter. Jadi untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Nah, sangat berdampak sekali dari pendidikan, ekonomi sangat jatuh perekonomian di Indonesia, bahkan negara. Kemudian dari sistem pendidikan semua diistirahatkan atau tidak diistirahatkan atau dirumahkan sementara untuk belajarnya. Jadi konsep pembelajaran daring ini, pembelajaran online itu dilakukan di mana saja dengan jaringan internet. Walaupun dilakukan di mana saja, diharapkan siswa dan guru itu berharap di rumah saja, tidak keluar kemana-mana. Siswa itu dimanapun dapat mengakses pembelajaran melalui media internet. Jadi di rumah menggunakan laptop atau komputer atau handphone yang lebih fleksibel, belajar di rumah. Ini contohnya yaitu siswa sedang belajar dengan gurunya di rumah. Di sini adalah grup meeting dari rumah masing-masing kepada gurunya. Dari hasil penelitian, pilihan pertama saat pembelajaran daring itu semuanya itu memilih aplikasi WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena dengan WhatsApp itu sangat simple, efisien, tidak rumit penggunaannya. Semua orang menggunakan WhatsApp untuk chattingan pribadi ataupun kelompok. Ini bisa menggunakan grup, bisa digunakan atau dibentuk sebuah grup kelas, di situ ada siswanya, ada gurunya, saling bertukar informasi di situ. Kemudian setelah pemilihan dari WhatsApp, aplikasi pendukung yang lainnya yaitu Google Form. Google Form ini digunakan untuk guru untuk membuat soal, kemudian diberikan kepada muridnya, sehingga murid mengerjakan melalui Google Form ini. Jadi langsung nilai dikerjakan, nilai langsung keluar. Kemudian aplikasi kedua yaitu YouTube. Kenapa YouTube? Di situ YouTube memuat sebuah video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru, atau bahkan guru mencari sebuah referensi materi dari YouTube, kemudian di-share melalui WhatsApp. Aplikasi yang ketiga itu Zoom Meeting. Ini digunakan ketika
seorang siswa atau siswa itu mengalami kesusahan dalam pembelajaran. Jika siswa saya susah belajar matematika atau perkalian, jadi guru akan melaksanakan Zoom kepada siswa yang mengalami kesulitan. Hambatan pembelajaran daring. Hambatan yang pertama yaitu kondisi orang tua yang lebih banyak menggunakan aplikasi WhatsApp. Yaitu jelas, karena dengan WhatsApp itu orang tua itu sangat simpel penggunaannya. Karena setiap hari sebelum pandemi ini, mereka tetap menggunakan WhatsApp. Kemudian jaringan internet. Jaringan internet ini sangat naik turun, jadi tidak stabil bagus di Indonesia ini. Kesulitan sinyal. Jelas ini menghambat sekali karena tidak semua siswa itu berasal dari kota yang jaringannya bagus. Fasilitas HP yang minim. Jadi peserta didik itu tidak semuanya mempunyai handphone karena mereka masih di bawah umur untuk penggunaan handphone ini. Jadi orang tualah yang menggunakan handphone. Keterbatasan kuota internet. Ini mempengaruhi jaringan internet dan kesulitan sinyal itu. Kemudian selama berlangsungnya pembelajaran daring itu tetap ada kendala. Yang pertama siswa itu bosan. Bosan dengan tugas-tugas yang diberikan secara monoton, menurut tugas setiap hari terus kemudian hanya melihat video, mengerjakan tugas. Masalah sinyal yang buruk, orang tua tidak mendampingi penuh ketika pembelajaran. Jelas karena orang tua itu kerja dan tidak bisa penuh mendampingi. Walaupun ada kendala dan hambatan, ada juga kelebihan dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama lebih praktis dan santai, kemudian fleksibel, bisa dilakukan di mana saja dan di waktu apapun, bisa di rumah saat kita apapun. Hemat waktu. Jika saat pembelajaran secara offline atau bertatap muka di kelas itu persiapan ke sekolahan itu sangat memakan waktu. Walaupun saat ini daring, itu tidak harus mandi, tidak harus sarapan, harus bisa rebahan, harus bisa dengan belajar. Pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Sebelumnya tidak menggunakan daring, kemudian dengan adanya pandemi ini menjadi baru. Harapan untuk pembelajaran daring pasca pandemi ini, harapan guru daring tetap bisa dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran secara tatap muka di kelas. Jadi bisa les atau privat secara online itu. Baik, terima kasih kesempatan dari saya. Jika ada banyak salah, saya mohon maaf. Tuhan memberkati.